Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai melanjutkan ngaji filsafat kita yang ke 100 katanya. Kalau sekali ngaji 2 jam, berarti kita sudah 200 jam ngaji filsafat. Ya, semoga dari 200 jam itu adalah yang masuk sedikit-sedikit. Ya, tidak apa-apa. Yang paling penting ya, kalau bisa transkrip nulis bagus. Tapi ya ndak juga ndak apa-apa. Ndak harus galau karena nggak sempat nulis apa transkrip. Nanti kalau kamu sempat transkrip ya atas namamu aja, ndak usah atas namaku. Ya. Jadi silahkan ditranskrip. Yang ndak ya dinikmati aja ngajinya. Yang paling bermanfaat menurut saya kalau ada 1-2 teori, wawasan, hikmah, kefilsafatan yang mengubah hidupmu di level apapun, sedikit atau banyak. Itu kalau dalam agama berarti ilmunya manfaat. Jadi ditulis bagus, cuma tulisan dan perpustakaan itu bukan target terakhir. Kalau ilmu itu target terakhirnya di perpustakaan, ilmunya tidak ada gunanya sebenarnya. Ilmu itu harus membawa, kalau bahasa kerennya, membawa transformasi dalam hidupmu masing-masing. Kamu kuliah sebenarnya juga begitu, harusnya. Ketika ilmumu tambah, kualitas hidupmu juga harusnya tambah. Yang lain-lain itu urusan kesekian. Di kampus juga begitu. Ilmu dari dosen itu ya harusnya sedikit banyak mentransformasi hidupmu. Kalau ilmunya hanya selesai di ujian akhir, ya ngapain capek-capek. Kalau cuma pengen dapat nilai A, itu rumusnya gampang. Kenallah sama dosennya, kemudian agak akrab-akrab dikit, terus di kampus seringlah ngomong meskipun nggak jelas ngomong apa di kelas. Terus saya kira nanti nilaimu mesti tinggi apa nih. Sekali-sekali sowan ke rumah dosenmu bawa salak 5 kilo nulis, mesti nilaimu lumayan lah, B ke atas lah, tak jamin. Itu kalau targetnya nilai, apalagi ijazah. Jadi arahnya harus ke sana. Ngaji apapun sebenarnya, tidak cuma ngaji filsafat. Oke. Meskipun hujan-hujan gini kan, saya sering bilang, meskipun hujan gini terus kamu bela-belain ngaji, sebenarnya jasanya bukan padamu, karena yang menggerakkan hatimu kan sebenarnya dia yang di atas. Jadi ucapannya tetap sama-sama alhamdulillah. Saya sering ingetin, tidak perlu bangga. Karena kalau kamu bangga hanya karena hujan-hujan ngaji, berarti tidak ada nilainya ngajimu. Yang rezeki dari hujan malam ini adalah kamu dikasih rezeki, kamu masih sanggup, kamu masih serius untuk ngaji, itu rezeki dari sana. Malam ini kita nyampe ke pluralisme bagi santri lama, santri tua yang ikut pengajian sejak sesi-sesi awal. Sebenarnya dulu sekali pernah ada sesi pluralisme.
Cuma pluralisme yang dulu itu konteksnya kita ngomong ontologi metafisika. Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi. Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama. Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana, kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra, syaratnya satu, kamu harus paham dulu. Seandainya kamu sudah pernah baca-baca, kamu juga harus ngerti petanya. Jadi ngerti peta itu, kamu ngerti yang pro argumennya apa, yang kontra argumennya apa. Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro apa yang kontra. Jadi jelas permasalahannya, baru kamu ngambil sikap. Hari ini banyak orang yang tidak jelas ABC-nya, tiba-tiba mengambil sikap. Tiba-tiba tidak suka, tiba-tiba benci. Banyak. Kemarin-kemarin ini yang paling populer kan LGBT itu kan. LGBT itu singkatan dari apa? Lesbian, gay, biseksual, terus transgender. Kamu kok hafal? Pelaku kok? Iya, lancar banget jawabmu. Aku ndak pati hafal. Oke. Awal-awal dulu saya ndak paham. Ono anak WA, Pak, gimana pendapat Bapak tentang LGBT? Apa ya LGBT itu? Kok lagi BT, bad mood apa gimana gitu? Kan biasanya lah pakai huruf kecil semua. Ini lagi BT. Iya. Lagi BT nih kan gitu, sama tulisannya LGBT. Ternyata maksudnya itu. Ya kamu boleh pro, boleh kontra, asal ngerti duduk permasalahannya. Oke. Yang jelas, satu, yang tidak boleh benci terhadap apapun, termasuk terhadap pelaku LGBT. Kalau menyimpang, luruskanlah. Kalau keliru, benarkanlah. Kalau tidak pas, ya bikinlah pas. Kalau tidak boleh, ya peringatkanlah. Kan gitu aja. Tidak harus ada benci-membenci. Karena kebencian itu tidak merusak yang kamu benci. Yang rusak kamu sendiri yang membenci. Jadi pluralisme, sekularisme juga begitu. Kamu boleh tidak setuju, boleh tidak suka, tapi jangan benci. Benci itu merusak dirimu sendiri. Oke, bismillah. Kita lihat ada apa di pluralisme. Jadi sebenarnya pluralisme ini anaknya modernisme yang lahir di era postmodern. Susah ya mikirnya. Anaknya modern tapi lahirnya era postmodern. Jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern, lahir di era modern. Jadi liberal itu ketika orang pingin bebas dari kungkungan negara, kungkungan agama, terus jadilah liberal, melahirkan modernisme. Modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan. Tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional loh menurut kamu. Teh dengan tingkat kemanisan semacam ini kita coba ya. Menurutku manisnya pas, rasional, berarti komposisinya. Begitu kamu yang minum, mungkin jadi nggak pas. Kalau kayak gini ya terlalu manis, Pak. Lo rasional menurutku ternyata nggak rasional menurut kamu. Sunat itu khitan, itu kan bahasa anunya sunat. Saya nggak tahu kok di Indonesia jadi sunat ya.
Apa karena memang hukumnya sunnah? Khitan itu sunnah. Khitan itu banyak dikritik orientalis. Itu contoh tidak konsistennya kita kadang-kadang. Di Al-Quran itu tidak pernah disebut eksplisit khitan. Di hadis bunyinya sunnah, dalam prakteknya jadi wajib. Itu kan tidak konsisten. Itu kritiknya orientalis. Khitan itu bagi kita yang muslim itu sangat rasional. Tapi bagi kelompok tertentu khitan itu sangat tidak rasional. Nyari penyakit. Wong enak-enak kok malah nyari khitan, itu kan sakit. Orang normal mesti nggak milih itu, ya kan? Seks bebas bagi kita sangat tidak rasional. Dampaknya banyak dalam kehidupan. Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat, seks bebas itu justru sangat rasional. Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional itu macam-macam dalam hidup kita. Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme, yang lahir di era postmodern, namanya pluralisme. Oh, berarti hidup ini macam-macam. Masing-masing punya nalarnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektifnya sendiri. Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan, pokoknya mikir sendiri yang rasional. Ternyata rasionalitas itu macam-macam. Rasional versiku mungkin tidak rasional versimu. Rasional versi Indonesia mungkin tidak rasional versi Afrika. Itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme. Oke, kita lihat sekarang. Jadi nyawanya pluralisme adalah doctrine of multiplicity. Biasanya pluralisme itu kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme. Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama, satu. Sufi misalnya, bagi Sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan. Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan, di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakikatnya satu. Nah, itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme. Ini lebih naik dari satu, katanya dua. Enggak, hidup ini hakikatnya tidak satu, tapi dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada cowok, ada cewek, dan itu beda esensi. Selalu ada pasangan-pasangan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada santri malas, ada santri rajin. Dualisme. Kamu menyebut apapun pasti ada lawannya. Putih lawannya hitam. Kemudian siang lawannya malam. Masjid lawannya ya musuhnya akeh ternyata masjid itu. Oke, ngaji lawannya ya. Terus itu cara mikir yang selalu nyali antagonisnya, itu namanya dualisme. Bahkan kamu sendiri mungkin ya punya lawan sendiri. Musuhku itu Pak Opo sakarepmu, mungkin bisa sosok orang, mungkin bisa musuhku itu TV Pak. Padahal tiap hari kamu tonton kamu anggap musuh. Karena gara-gara TV saya jadi males Pak. Jadi itu dualisme namanya. Kalau di Yunani kuno nanti ada filosof yang bilang hidup itu isinya cuma dua, cinta dan benci. Segala yang ada di dunia ini cuma ya gradasi dari ekstrim cinta menuju ekstrim benci. Ada yang setengah di tengah-tengah, ada yang berat ke cinta, ada yang full di cinta, ada yang benci, ada yang... Coba hidupmu dianalisis ya. Seandainya ada gradasi sayap kanan cinta, sayap kiri benci, kamu ada di mana? Kamu ada di tengah-tengah, apa berat ke kanan, apa berat ke kiri?
Ya kamu sendiri yang ngerti. Itu namanya dualisme. Nah, lawannya dualisme, monisme itu nanti ada pluralisme. Jadi ndak dua, bahkan banyak. Ndak cuma ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada senja, ada gelap gulita, malam pekat. Jadi ndak harus ada dua, bisa ada banyak. Bahkan tadi kan ndak cuma laki-laki dan perempuan, ada L, ada G, ada B, ada T loh. Sekarang jadi banyak. Dulu kamu ngertinya ya hidup ini laki-laki dan perempuan. Ada cowok yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke cowok-cowokan, ada yang lelaki sejati tapi gayanya perempuan, ada yang kan banyak macam-macam itu sudah. Itu makanya fatwa itu tidak gampang, lo harus jelas. Yang tidak boleh itu yang waria sejati, yang insting dan jiwanya memang laki-laki, apa yang hanya gaya. Yang tidak boleh itu kondisinya, apa perilakunya, apa organisasinya, apa promosinya, apa aktivitasnya juga harus jelas. Makanya bahasnya harus panjang. Kalau tidak ngerti, kita tidak usah ikut-ikutan ngomong, kita jadi penonton aja. Karena sekarang semua orang kan jadi komentator. Setiap kali ada berita, beritanya itu paling 2 paragraf, komentarnya itu bisa ratusan. Itu pintere media. Nanti berita yang sama di copy paste, cuma ditambahi 1 paragraf dari berita yang awal, diambil 1 paragraf, 2 paragraf kedua judulnya diganti, kamu rame lagi komentar. Itu dunia kita hari ini. Jadi ada monisme, dualisme, pluralisme. Malam ini kita ngomong yang pluralisme. Jadi substansi itu banyak, tidak tunggal. Dalam hidup kita ya manusia aja, tubuhmu ini kan macam-macam substansinya. Kalau yang dualisme bilang hidup ini ya ada jasmani, ada rohani. Yang monisme bilang hidup itu ya hakikatnya adalah rohani, hakikatnya adalah jiwa, hakikatnya adalah Allah. Itu namanya monisme. Tapi kalau pluralisme bilang ya tidak sesederhana itu. Hidup itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada insting, ada jasmani pun macam-macam. Ada jasmani yang keras kayak tulang, ada jasmani yang lembek kayak apa ya? Sudah kadang ngomong mau ngasih contoh ndak enak. Ada jasmani yang iya, wis pikirin dhewe lah ya, macam-macam gradasinya itu. Ya kan? Ada yang keras, ada yang lembek. Ada yang semula lembek bisa jadi keras, semula keras bisa jadi lembek. Itu kan jenisnya jasmani juga. Dalam dirimu kan ada itu. Oke. Terus yang kedua, pluralisme juga untuk menjelaskan karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal. Perspektifnya mesti banyak. Manusia itu baik apa buruk tidak bisa dipatok. Minggu lalu kan ada John Locke, ada Thomas Hobbes. Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat, yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik. Kalau di pluralisme ya ono jahatnya, ya ono baiknya. Sisi apanya baik, sisi apanya jahat. Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat, yang jahat jadi baik. Itulah manusia, perspektif. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam. Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal. Sudut pandang itu yang ketiga, yang epistemologis. Sudut pandang terhadap realitas, oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Yang
Apa ya contohnya yang sama-sama benar? Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh yang dipegang enak gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya. Ya kan? Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu ingin nyalah, ya sama-sama salah, sama-sama tidak komprehensif. Itulah pluralisme. Bahkan nanti kalau masuk pluralisme agama, ayat-ayat Al-Quran pun sama kayak saya pegang gelas ini. Yang satu menafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Yang satu lagi nafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Oke, jadi intinya pluralisme berarti doctrine of multiplicity. Jadi multiply, apa-apa itu ternyata banyak, ndak tunggal. Mikrofon ini barangnya sih satu, mikrofon saja, tapi komponennya kan banyak. Yang masing-masing komponen ini ada fungsinya, ndak bisa dicampur. Tapi semuanya sama-sama benar. Kalau komponen ini dipisah, namanya bukan mikrofon lagi. Untuk jadi mikrofon, dia harus gabung. Kabel fungsinya apa, tatakannya fungsinya apa, jendulnya ini fungsinya apa, macam-macam namanya. Oke. Belum lagi perspektif, kamu melihatnya apanya, fungsinya apa, barangnya. Bahkan kadang-kadang kalau ayat itu kan modelnya takwil. Takwil itu ketika lihat ini, yang tergambar di kepalamu apa. Misalnya aku nyedang, wah perhatikan mikrofon ini, ayo menurutmu bentuknya kayak bentuk apa, ayo. Itu kan model berpikir asosiasi. Kalau di tafsir namanya takwil. Menurutmu bentuknya kayak apa ini? Ada yang bilang kayak apa ya? Es krim pak. Es krim itu kan bentuknya kayak gini pak. Ada yang bilang kayak apa nih ya? Anu pak, tabuhe anu pak, kentongan itu pak. Tabuhnya juga kayak gini modelnya. Ada yang bilang itu asosiasi. Barangnya sih cuma ini, tapi kamu melihatnya kan gak sesederhana lihat mikrofon saja. Oke, terus karena itu dalam prakteknya istilah pluralisme bisa dipakai untuk banyak hal. Bahkan macam-macam bidang bisa kamu sebut dikenai nilai plural. Makanya yang paling bawah itu DLL. Pluralisme metafisik misalnya, itu kayak yang tak jelaskan tadi, bahwa realitas itu tersusun dari banyak variabel. Kalau di filosofi Yunani awal misalnya ada yang bilang intinya alam semesta itu tanah, air, api, udara. Nah itu kan variabelnya banyak. Atau realisme epistemologi, kayak tadi, cara mikir, macam-macam cara mikir melihat realitas yang sama, itu bisa kamu simpulkan sebenarnya sama-sama benar. Masing-masing punya perspektif sendiri. Itu namanya pluralisme epistemologi. Baik versi Jawa mungkin beda dengan baik versi Arab. Sopan versi Jawa mungkin beda dengan sopan versi Arab. Itu perspektif. Dulu saya sering diceritain kalau orang Arab itu dipegang pantatnya marah, dipegang kepalanya ndak apa-apa. Kebalikannya orang Indonesia. Orang Indonesia disenggol kepalanya marah, disenggol pantatnya ndak. Marah ndak? Iya, sapa sing nyenggol ya? Iya. Ya orang jani orang Arab juga gitu ya. Siapa yang berani nyenggol kepala siapa dulu? Nyenggolnya keras apa enggak? Nah, kalau keras ya enggak mungkin enggak marah kan? Iya. Megang pantat juga gitu. Konotasinya apa dulu? Kalau yang megang LGBT tadi ya urusannya beda. Nah, itu namanya perspektif
lihatnya dari mana dulu. Ya kan? Senyum aja kan, kamu senyum misalnya, oh itu kan orang lihatnya multi perspektif kan. Oh senyummu kok sinis banget. Ada yang bilang, oh senyummu kok manis banget. Oh senyummu kok melecehkan banget. Ya kan, ada yang, oh kamu senyum kok nggak berhenti-berhenti. Memang model mulutnya begitu. Jadi itu namanya perspektif. Pluralisme etika juga begitu. Jadi moralitas itu tergantung wilayah, tergantung di mana, tergantung siapa pelakunya. Jadi sopan dan tidak sopan, bermoral dan tidak bermoral itu juga plural. Misalnya, sopan nggak kamu main ke rumahnya temenmu pakai celana pendek? Nah, itu kan kamu harus pinter membaca realitas. Kalau enggak kamu bisa salah paham. Sopan nggak kalau kamu dikasih makan, misalnya kamu bertamu, disuguhi makan, dihabiskan. Nah, itu juga harus dicek di mana itu, tentang apa, dalam budaya mana. Mungkin ada budaya yang kalau dikasih makan ya jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan kamu kelihatan ndak sopan. Apa nek orang Jawa ngarani ngeragas. Yo, jadi sisain lah dikit-dikit biar nggak kelihatan serakah, rakus, geragas. Atau di budaya tertentu juga harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan yang punya rumah tersinggung. Nah, itu kan kamu harus pinter karena realitas itu plural. Pluralisme politik berarti sistem pemerintahan yang menerima, menolerir adanya keragaman. Semua nanti biasanya pluralisme politik itu manifestasinya biasanya modelnya demokrasi. Semua variabel warga, variabel rakyat, segala organisasi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Suaranya juga harus didengarkan, nggak boleh ada yang didiskriminasi. Itu namanya pluralisme politik. Di Indonesia ditafsirkan jadi multipartai. Jadi politik ternyata juga plural, etika juga plural, cara berpikir juga plural, bahkan nanti agama juga plural, ada pluralisme agama. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi dan hampir semua level kehidupan manusia itu plural. Beda sama hewan. Kalau hewan biasanya hidupnya monoton, jadi bisa ditebak. Makanya hewan itu gampang diatur. Bebek itu tidak pernah dikasih kursus, tapi di orang angon tiap hari itu dia manut. Kalau orang ngeplang kanan dia belok kiri, kalau orang ngeplang kiri dia belok kanan. Itu bebek. Nggak bisa dia bikin perspektif baru. Nggak pernah ada yang punya gagasan baru, kreatif. Bebek yang kreatif, kalau nganan dia tiba-tiba ikut nganan, nggak ada. Semua manut. Beda sama manusia. Jadi oleh karena itu karakternya hidup kita adalah plural. Ini yang bikin berat. Siapapun yang cara mikirnya mono. Apa mono tadi? Monisme. Karena kenyataan hidup ini plural. Kalau cara berpikirmu linier dan tunggal, kamu akan pontang-panting memahami realitas. Kamu akan banyak ketabrak fakta baru yang tidak sama dengan perspektifmu. Mau tidak mau kamu harus siap menghadapi pluralitas. Bahwa kamu setuju yang mana ya monggo. Bahwa menurutmu yang lebih benar ini warna coklat, karena putih itu sekarang sudah dikasih teh jadi coklat. Tidak apa-apa, tapi kamu harus mengakui dan menerima ada orang yang punya pendapat ini warnanya putih. Kalau kamu ngeyel yang punya pendapat putih itu pasti salah, kamu akan kesusahan dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi itu pluralisme. Tipe-tipenya banyak, itu contoh tipe saja ya, tidak terbatas itu. Jadi nanti isinya banyak. Semua level hidupmu itu ada pluralitasnya.
Mulai level individu sampai level sekarang dunia sosial dan politik. Itu isinya pluralitas. Terus, nah, ada jenis-jenis mikir gaya pluralis. Namanya nalar pluralisme. Oke, yang pertama, ketika kamu mikir dengan gaya perspektif kayak tadi, itu berarti kamu seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Ngaji ini kayak gimana sih? Oh, menurut saya ngaji ini ya sampingan aja Pak, yang utama ya kuliah. Yang satu bilang, Anda Pak ngaji ini yo ngaji Pak, kayak ngaji-ngaji yang lain itu kita cari barokahnya, kita cari manfaatnya. Yang satu bilang, ngaji itu yo daripada nganggur aja Pak, lumayan sekali-sekali, seminggu sekali dapat teh gratis. Yang satu bilang, lo itu macam-macam. Nah, kamu memahami realitas semacam ini, ngaji itu Pak ya sesuai perspektif masing-masing orang Pak. Ketika kamu mikir dengan cara ini, berarti kamu sebenarnya bergaya seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Makan itu enaknya kalau kita bertamu dihabiskan apa enggak ya? Ya dilihat, kalau di budaya A harus dihabiskan, tapi kalau di budaya B jangan dihabiskan. Nah, itu namanya perspektifal pluralisme. Cewek yang cakep itu kayak gimana ya kriterianya? Yang satu, oh tergantung kamu orang Indonesia apa orang Afrika, apa kamu orang Arab. Nah, itu kan seleranya kan beda-beda. Apa kamu orang Timur, apa kamu orang Aceh, itu kan seleranya kan beda-beda. Mungkin kamu orang Jawa sukanya ya cewek gaya Jawa, yang lemah lembut, kelemak-kelemek, yang nggak suka ngomong kasar kan gitu. Atau yang kamu gaya Madura, sukanya ya cewek gaya Madura. Tidak tahu saya kalau gaya Madura kayak gimana. Yang saya tahu ramuannya aja. Ceweknya saya belum tahu. Cewek gaya Afrika, ya kan, yang kulitnya hitam-hitam, bibirnya tebal, kemudian rambutnya keriting semua. Cantik, beda perspektif ternyata. Macam-macam. Kalau orang itu monisme, cantik itu standarnya satu, ya orang Afrika mungkin tidak laku. Yang laku orang-orang Arab, orang Libanon itu yang menurutmu cakep-cakep semua. Tapi ternyata kan enggak. Dan toh yang cowok juga kan perspektif juga kan. Cowok yang gagah itu kayak gimana sih? Cowok yang disukai kayak gimana sih? Tanyain mahasiswa jawabannya mesti beda-beda. Ada yang suka kulitnya hitam karena jantan, ada yang suka kulitnya putih karena bersih, ada yang nyari yang perutnya six pack, ada yang nyari gegernya yang six pack. Ya kalau kamu perutnya gak six pack, pamerkan dulu tuh punggungku six pack loh. Ya, tulangnya kelihatan semua. Oke, itu namanya perspektif. Yang kedua, pluralism of hypothesis. Jadi pluralism of hypothesis itu sebenarnya kayak perspektif, cuma dia sifatnya hipotetis. Ya kayak tadi loh, yang cantik menurut A gini, menurut B gini, menurut C gini. Tapi setelah kita lihat dari kerangka berpikir ini, sebenarnya yang memang cantik beneran itu kayak gini kok. Oh iya ya, itu namanya yang tadi, yang beda-beda itu masih belum pasti, masih hipotetis. Jadi karena belum pasti, kalau selesai di belum pasti itu namanya perspektif. Tapi kalau kemudian dibuktikan yang sejati yang mana sih sebenarnya, itu namanya pluralismenya pluralisme hipotetis. Ada agama A, agama B, agama C, agama D. Coba saya mau nyari yang paling cinta damai, agama apa sih? Nah itu nanti cara berpikir kayak gini, namanya pluralisme hipotetis. Tapi kalau kamu biarkan, ya sudahlah,
damai versi Islam gini, damai versi Kristen gini, damai versi Hindu gini. Itu namanya pluralisme perspektif. Bedanya di situ. Kalau masih hipotetis, kamu mikir secara perspektif, tapi kamu pingin ngejar yang lebih umum, lebih general. Kamu nyari prinsip-prinsip yang ada di semuanya, tidak dibiarkan hanya perspektif saja. Itu namanya pluralisme hipotetis. Yang ketiga itu pluralisme metodologis. Kalau pluralisme metodologis itu melihat semacam perspektif, cuma melacak metodologinya. Kamu tadi bilang ngaji itu enak karena kamu seminggu sekali dapat teh. Kayak gimana sih cara berpikirmu kok bisa sampai gitu? Itu pluralisme metodologis. Oh, dia melihat ngaji ini sebagai selingan aja dari kejenuhan sehari-hari dalam seminggu, maka dia menyimpulkan ya nikmatnya ngaji kalau sedang nongkrong bareng-bareng banyak temennya ada tehnya. Nah, itu melacak sampai sedalam itu namanya pluralisme metodologis. Kok kalau di budaya itu makan nggak boleh dihabiskan, kenapa sih? Apa nggak mubazir? Oh nggak, dia nggak melihat aspek mubazirnya sih. Nah dia melihat aspek ya orang itu jangan serakah, jangan kalau ada apa-apa maunya dihabiskan, jangan. Oh itu tuh alasannya. Kamu masuk sampai semacam ini namanya pluralisme metodologis. Melihat metodologi yang membawa kepada perspektif. Kamu kok suka atau punya pacar kayak gitu? Kamu cakep loh sebenarnya, pacarmu kok gitu. Oh enggak, saya itu enggak lihat wajahnya sih. Gitu loh. Lihat perutnya aja kayak tadi, six pack. Bikin gak kuat perutnya itu. Oh enggak, saya cuma lihat senyumnya aja. Jadi kalau pas lihat wajahnya gak enak, tak suruh senyum aja terus. Aku suka sama senyumnya. Nah itu kan kayak gini, kamu ngejar sampai ranah itu, namanya pluralisme metodologis. Oke, jadi methodological pluralism. Terus yang keempat, archaic pluralism. Archaic itu artinya kuno. Pluralisme lama. Kalau pluralisme lama ini sebenarnya kesadaran adanya sejak era Yunani kuno, zaman Aristoteles, bahwa setiap orang itu punya modus berpikir sendiri. Itu archaic pluralism namanya. Jadi tidak bisa diseragamkan. Setiap filosof punya dunianya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, meskipun nanti hasil pemikirannya bisa juga dipahami orang lain, karena di bawah sinar matahari ini nggak ada yang sama sekali baru. Jadi archaic pluralism itu pluralisme gaya lama. Aku ndak setuju Hegel, tapi aku paham yang dimaksud oleh Hegel. Jadi mengakui kebenaran meskipun tidak harus setuju dengan kebenaran yang dibawa oleh para filosof, para pemikir. Jadi ini kalau yang arhaik itu yang disasar adalah kondisi ontologis masing-masing orang dalam memahami sesuatu. Arhaik pluralisme itu nanti pada era posmo melahirkan gaya berpikir hermeneutik. Cara berpikir yang mempertimbangkan pluralitas. Jadi pluralisme, cara berpikir pluralis itu ada perspektif, ada hipotetis, ada metodologis, ada archaik. Kalau kamu ngaku seorang pluralis, berarti ada salah satu dari gaya ini yang kamu pakai. Kalau kamu anti pluralis, jangan sekali-sekali pakai satu di antara 4 ini. Karena kalau kamu pakai, berarti ada kontradiksi, katanya anti pluralisme. Kok masih pakai? Oke, jadi itu macam-macam nalar yang namanya
pluralisme. Oke, sekarang kita lihat kebenarannya biar nggak rancu ya. Jadi kebenaran itu secara umum kan nanti bisa kamu bagi 4. Dari kalau ontologinya itu tadi monisme, dualisme, pluralisme. Kalau kebenarannya itu bisa dogmatisme, skeptisisme, relativisme, pluralisme. Kalau dogmatisme itu jelas, absolutisme. Ada kebenaran objektif dan absolut. Pokoknya yang bagus ya ini, sudah nggak bisa ditawar. Yang enak ya mesti ini, sudah nggak bisa ditawar. Itu namanya dogmatis. Jadi kalau kalian entah di level apa, dalam hal apa, berpikir mutlak-mutlakan, nggak salah sih. Kadang-kadang dalam hal tertentu butuh, tapi itu namanya dogmatisme. Warung angkringan yang paling enak di Jogja ya itu, sudah nggak ada yang bisa nyaingi pokoknya. Loh, itu namanya dogmatisme. Dogma tentang angkringan. Jadi pokoknya yang paling cantik, tidak ada yang lain, cuma kamu. Itu juga dogmatisme. Jadi absolutisme itu namanya. Hanya itu dan nggak boleh yang lain. Itu namanya dogmatis. Ya. Jadi tidak ada yang lebih bikin aku nyaman selain dirimu, itu dogmatis sudah. Jangan. Ya, jadi ya boleh-boleh saja, itu hakmu kok. Bahwa nanti putus nyari yang lain kan tinggal ganti aja. Sekarang yang ini yang dibilang paling cantik. Ya, dari dogmatisme lama ke dogmatisme yang baru. Oke, itu namanya dogmatis. Kalau yang kedua, skeptis. Kalau skeptis itu lawannya dogmatis. Kalau dogmatis semua dipastikan benarnya, kalau skeptis semua dipertanyakan. Apa ya itu angkringan paling enak? Ya, tunggu dulu lah. Jangan dulu, mungkin kesimpulanku salah. Apa ya kamu yang paling cantik? Ya kelihatannya enggak sih, masih banyak di TV apalagi. Jauh lebih banyak yang lebih cakep. Enggak dulu dipending dulu kesimpulannya. Apakah cintamu buat aku satu-satunya? Jangan dulu deh. Jangan-jangan ini bukan cinta. Atau jangan-jangan kamu bukan satu-satunya. Itu namanya skeptis. Ada apapun skeptis. Ngaji filsafat enak enggak? Yes. Enggak mesti juga sih. Coba dibahas lagi deh. Ada manfaatnya enggak? Enggak tahu juga ya. Itu harus dibahas lagi deh. Selalu enggak tegas, selalu meragukan sesuatu, mempertanyakan sesuatu, itu namanya perilaku kebenaran skeptis. Jadi skeptis itu nanti kalau agama namanya agnostik. Jadi enggak tahu menau, selalu mempertanyakan. Enggak ada titiknya, selalu tanda tanya. Tidak ada kebenaran pasti dan absolut. Terus ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kebenaran yang sifatnya itu keliru nulisnya, harusnya subjektif. Biar aja lah, biar kamu ingat, bukan objektif. Jadi kebenaran itu sifatnya tergantung masing-masing individu, masing-masing kelompok, masing-masing konteks, masing-masing aliran. Ya kayak tadi, tergantung. Jadi pokoknya segala hal itu tergantung pokoknya. Itu namanya relatif. Oke, ditraktir enak nggak? Ya tergantung. Yang traktir siapa, ditraktir di mana, dalam kondisi apa. Ya kan? Kalau yang traktir musuh tidak. Yang traktir teman tapi dalam kondisi sakit perut mencret, enggak usah. Segalanya tergantung, tidak ada satu pun yang pasti. Itu namanya relatif. Oke,
sholat itu bikin hati tentram nggak? Ya nggak mesti juga, tergantung. Wah, itu tergantung. Kalau kita tahajud terus rasanya tentram nggak? Nggak mesti juga. Kalau bareng sama siaran langsung sepak bola juga nggak kusuk juga sholatnya, khawatir ada gol. Jadi relatif juga. Itu namanya berperilaku relatif, menyikapi segala hal itu sifatnya tergantung. Punya pacar cantik, seneng nggak? Tergantung. Ya kan, nggak mesti seneng kan punya pacar cantik, kadang-kadang malah susah, malah sumpek. Karena kamu nggak tenang hatimu. Tiap hari harus 1 menit sekali harus mention pakai WA, pakai Facebook. Kalau nggak dijawab, kamu panik mesti. Wah, di mana ini nggak dijawab-jawab? Jangan-jangan kan mesti gitu. Khawatir sama yang lain. Ya, jadi malah nggak tenang. Atau berarti punya pacar jelek aja. Apalagi Pak, lebih tergantung lagi. Lebih sumpek lagi. Sumpeknya nyari yang lain. Jadi ya, segala hal itu relatif. Enak mana, naik mobil sama naik motor? Tergantung juga. Enak mana, lulus cepet apa lulus lama? Tergantung juga. Banyak loh yang lulus cepet terus sumpeknya lebih cepet, karena habis lulus mau ngapain ini, puyeng lagi. Relatif. Dapat nilai A lulus cum laude, seneng gak? Ya tergantung juga. Ada loh yang lulus dapat A malah ndak seneng, ya biasa aja. Dapat A loh Mas. Iya Pak, sudah saya duga Pak, saya itu pinter masalahnya. Nah ya kan enggak. Jadi intonasinya itu dia enggak bahagia, biasa aja Pak, sudah sering saya dapat A, itu enggak kaget. Iya. Loh ya kebalikannya, dapat E juga banyak yang begitu. Mas, yo iyalah Pak, wong saya enggak pernah masuk dapat E. Ya wajar itu Pak, enggak kaget, ya sudah diramal sejak awal. Jadi relatif, tergantung. Oke, beda sama pluralis. Kalau pluralis itu kebenaran itu tidak semata-mata tergantung, tapi kebenaran itu tersebar. Tersebar itu ada berbagai versi. Jadi kadang-kadang hakikatnya kebenaran yang satu, tapi dalam prakteknya karena dipahami dalam konteks yang berbeda, dia jadi banyak. Itu kebenaran pluralis namanya. Jadi kebenaran pluralis itu hubungannya sama ketika orang menyikapi macam-macam perspektif. Misalnya, menurut ini A, menurut itu B, menurut ini C, tapi sebenarnya intinya sama kok, ini. Nah, itu pluralis namanya. Menurut dia C, menurut dia D, menurut dia E, tapi sebenarnya intinya ini kok. Yang sini menyebutnya Allah, sini menyebutnya Yesus, sini menyebutnya Yahweh, sini menyebutnya Buddha, sini menyebut macam-macam. Hakikatnya sebenarnya, nah itu gaya pluralis. Sini menyebut tehnya, sana menyebut santainya, sana menyebut filsafatnya, sini menyebut hikmahnya. Sebenarnya intinya satu, ingin ngejar ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya gaya ngomong kebenaran pluralis. Nanti akan diperjelas banyak di belakang, tapi intinya itu. Jadi pluralisme tidak selalu relativisme. Kalau relativisme itu pasti tergantung. Kalau pluralisme enggak. Jadi kadang-kadang ada kebenaran yang visinya sama, intinya satu, cuma manifestasinya banyak. Intinya I love you sih, aku cinta padamu. Tapi aku cinta padamu ini, saya mengekspresikannya tiap hari ngasih bunga, dia mengekspresikannya tiap hari ngasih SMS, sana mengekspresikannya tiap hari ngantar kuliah. Jadi karepe podo, ingin menunjukkan rasa cintanya. Nah, gaya kebenaran semacam ini namanya kebenaran pluralis. Oke.
kita lihat lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk membedakan apakah kalian seorang pluralis apa enggak, itu bedakan di 3 hal itu. Ada eksklusi, ada asimilasi, ada pluralisme. Oke ya, tadi kan modus filsafatnya, sekarang modus sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu seorang pluralis apa enggak? Coba dilihat. Apakah gayamu eksklusi atau asimilasi atau pluralis? Kalau gaya eksklusi, itu gaya yang benar pokoknya aku tok, atau kelompokku saja. Yang lain nggak bisa, sudah tamat dia, salah dia, sudah sesat. Itu namanya gaya eksklusi. Modus berpikirnya namanya eksklusif. Jadi eksklusif itu bukan elit loh ya. Ya biasanya ngomong, wah eksklusif itu berarti mengecualikan. Bahasa Inggrisnya kan exclude itu kan kecuali, mengecualikan semua yang lain. Jadi yang lain gak bisa masuk. Yang benar cuma aku, maka semua yang lain salah, gak bisa masuk ke yang benar ini. Kalau pengen jadi benar ya harus niru aku atau manut aku. Oke, itu namanya eksklusi. Nah, ada yang lebih sopan apa? Lebih bagus atau lebih beda dengan eksklusi, yaitu asimilasi. Yo, yang paling benar sih aku. Nah, yang lain bisa juga benar, cuma dia harus gini dulu biar cocok sama aku. Nah, itu namanya model asimilasi. Misalnya yang paling bagus itu orang Jawa. Kalau Madura mau ke Jawa, yo dia harus gaya-gaya orang Jawa. Dia harus ngomongnya ya bahasa Jawa, meskipun intonasinya Madura, tapi baru dia disebut Jawa. Itu asimilasi, karena Jawa lah yang paling baik. Itu asimilasi namanya. Kalau eksklusi, tidak boleh ada Madura masuk. Jawa ya Jawa, Madura itu antitesisnya Jawa misalnya. Nah, itu namanya eksklusi ya. Nah, kalau asimilasi, Madura mau masuk boleh, tapi ngomong Jawa dulu ya, tapi bergaya Jawa dulu ya. Tapi ya itu namanya asimilasi. Oke, ya nanti orang Maduranya kan terus ngomong, oh saya asli Jogja Pak. Nah itu Jawa tapi karpe, tapi intonasinya Madura kelihatan. Nah itu dia mengadaptasikan diri sesuai dengan Jawa. Itu namanya asimilasi. Karena sama orang Jawa nggak dianggap Jawa kalau belum ngomong Jawa. Nah, yang ketiga pluralisme. Kalau pluralisme, ya yang lain boleh juga masuk. Yang lain kan punya gaya sendiri, punya modus sendiri, punya perspektif sendiri. Yang Madura gayalah Madura, yang Sumatera gaya Sumatera. Kita hidup bareng, membentuk harmoni hidup yang indah di sini. Kita saling memahami, saling mengerti, terus kita punya visi bersama, yuk kita wujudkan. Itu gaya pluralis. Yang paling benar ya aliranku Pak. Aliran yang lain mesti salah. Kalau ada yang lain ingin dianggap benar, ya dia harus ikut prinsipku. Itu asimilasi. Kalau yang lain pasti salah dan dia harus pergi, itu namanya eksklusi. Kalau yang lain, oh ya yang lain silahkan masuk, kita hidup bersama. Silahkan dengan gayanya masing-masing, asal nggak saling nabrak. Nah, itu namanya pluralis. Kita saling memahami. Nah, jadi kamu seorang pluralis atau tidak, coba perhatikan gaya hidupmu. Kamu orang yang suka mengecualikan. Mengecualikan itu ya berarti menyesatkan, mengkafirkan, memurtadkan atau tidak. Atau orang yang suka ngasih syarat. Oke, kamu tak terima, tapi syaratnya gini ya. Oh, Ahmadiyah bolehlah masuk kelompok kita. Syaratnya dia nggak boleh berpendapat ini, nggak boleh berpendapat ini. Dia harus tobat dari ini, dari nah itu namanya
menuntut asimilasi. Tapi kalau pluralis, ya silahkanlah kamu yakini keyakinanmu itu, tapi jangan nyenggol kepentinganku ya. Kita hidup bersama, harmoni. Tolong dipahami saya juga mencoba ngerti kamu, karena kita hidup di ranah yang sama, kita punya visi bersama, ya ayo hidup bareng. Itu namanya pluralis. Ya ini pilihan hidup. Saya nggak ngomong yang paling benar yang mana. Kebijaksanaan praktismu yang harus main. Monggo kamu pilih yang relevan untuk hidupmu yang mana. Mungkin dalam konteks tertentu kamu harus bergaya eksklusi. Kadang-kadang kamu harus main asimilasi, tapi seringkali kamu harus bergaya pluralis. Jadi tidak harus dipatok. Sesuaikan dengan konteksmu masing-masing. Oke. Eksklusi itu misalnya ini area khusus cowok. Ya kadang-kadang kan harus gitu. Kalau ada cewek masuk habis dia. Sudahlah, jangan ikut-ikutan masuk. Kalau asimilasi, kalau ada cewek mau ke sini harus bergaya cowok dulu ya. Jangan sampai ketahuan kalau cewek. Hai, namanya asimilasi. Kalau pluralis, alah masuk aja nggak apa-apa, asal nggak senggol-senggol ya. Gawat kalau nyenggol-nyenggol lah itu. Kita bareng-bareng sini, ayo belajar bersama. Itu namanya pluralis. Oke, exclusion, assimilation, dan pluralism. Oke, kita lihat key point-nya. Apa sih dogma-dogma intinya pluralisme itu? Teori-teori pluralisme, monisme, apakah kita harus liberal atau tidak, itu sebenarnya teori-teori yang harus kita baca dari luar. Karena dia melibatkan hidup kita langsung. Kenapa harus keluar? Karena sesuatu itu tidak akan bisa kita pahami dengan jelas kalau kita terlibat di dalamnya. Harus agak keluar dulu, lihatin dirimu dari luar. Kamu seorang yang apa sih? Selama kamu masih terlibat di dalamnya, biasanya tidak bisa objektif. Keluar sebentar untuk muhasabah. Anggap aja kamu sedang hadap-hadapan dengan dirimu sendiri, terus dicek. Karena ketika kamu masih sangat terlibat dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa metani. Apa ya metani itu bahasa Indonesianya? Nggak apa? Ngoreksi ya. Agak beda. Kalau ngoreksi itu nyari-nyari mana yang tadi. Metani itu kayak milah-milah apa ya, metani. Beda sama mata ini. Cuma kalau di kampung itu metani, kelanjutannya pasti mata ini. Petan itu kan nyari kutu itu. Kalau sudah ketemu dibalik dari metani jadi mata ini. Oke. Jadi itu harus keluar. Ya kayak kamu lihat tembok itu loh. Saya sering bilang kalau wajahmu sama tembok itu nempel, warnanya tembok tidak akan kelihatan. Kalau wajahmu sama wajahnya pacarmu nempel, dia cakep apa jelek tidak ada bedanya. Kelihatan cakep apa jelek kalau kamu sudah ngambil jarak. Ketika jarak itu tidak ada, ya podo wae, apakah dia cakep apakah jelek sama saja. Nah, maka untuk ngecek kamu pluralis apa enggak, atau kamu itu dogmatis, atau kamu itu apa, ya kamu harus mending dirimu sendiri dalam keterlibatannya. Jadi agak keluar. Uniknya manusia itu kadang-kadang untuk keluar kamu harus masuk. Itu yang agak unik. Kenapa? Karena perangkatmu yang sejati itu ada di dalam. Jadi untuk melihat dirimu keluar itu justru kamu harus berjalan masuk. Tengok dirimu yang ada di dalam. Tapi dari luar, nah, itu kan susah. Jadi bergerak keluar tapi menuju ke dalam. Oh, itu susah itu. Keluar masuk, masuk keluar apa keluar, susah itu. Itu ajaran Sufi, keluar di dalam, masuk di luar, atau masuk ke dalam, keluar di macam-macam kombinasi teorinya. Itu nanti belajar Ibnu Arabi, Rumi dan kawan-kawan. Gimana masuk ke dalam dan keluar di dalam. Oke. Oh, ada sing senyum-senyum.
Ada apa dengan keluar di dalam dan masuk di... Terus key point yang pertama adalah ingat-ingatlah bahwa pluralisme itu tidak sekedar pluralitas. Ya, banyak orang ngomong, loh kalau Islam itu pro pluralitas tapi tidak pro pluralisme. Ya nanti dulu, ayo dilihat sih. Pluralisme memang tidak sekedar pluralitas. Kalau pluralitas itu pasif. Pasif itu, oh iya ada banyak agama, selesai. Oh iya ada banyak perspektif, selesai. Tapi pluralisme juga energetic engagement with diversity. Kamu juga terlibat aktif. Jadi nggak sekedar oh ya ada banyak aliran, oh ya ada banyak kelompok. Lah terus ngapain kalau ada banyak kelompok itu? Apa yang harus kamu lakukan terhadap banyak kelompok, terhadap keragaman di sekelilingmu? Jadi energetic engagement. Energetic itu ya energik, aktif, engagement itu keterlibatan. Kamu harus terlibat langsung dalam keragaman itu. Kamu harus milih sikap, harus diapain kalau beragam. Pak, teman saya loh Pak, ada yang pemarah, ada yang pemurah, ada yang ngamuan, ada yang santai, ada yang... Iya kan tidak sekedar ya selesai gitu. Tapi lah terus ngapain kalau punya teman macam-macam itu? Terhadap temanmu yang pemarah kamu ngapain? Terhadap temanmu yang pemurah kamu ngapain? Nah, itu energetic engagement. Nggak sekedar didiamkan saja. Jadi pluralisme ya tidak sama memang dengan pluralitas. Awalnya pluralisme ya pasti pluralitas. Jadi pluralisme itu pluralitas yang kelanjutannya. Jadi kalau ada yang bilang ya pluralisme beda lah sama pluralitas. Iya beda, tapi itu nyambung sebenarnya. Dari pluralitas menjadi pluralisme. Karena dia aktif, maka pluralisme yang kedua tidak sekedar toleransi. Ya, toleransi itu bagus, toleransi itu penting, tapi tidak semata toleransi. Toleransi itu batas paling bawah. Toleransi itu, Pak, boleh nggak saya kesini pakai sarung aja? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan toleransi. Jadi boleh nggak saya nggak muslim sih ikut ngaji ini? Ya boleh lah, silahkan. Nggak boleh nggak? Itu toleransi. Toleransi itu sifatnya pasif. Ya minimal orang harus toleransi. Tapi jangan berhenti di toleransi. Ketika kamu pasif, nanti kalau ada kasus misalnya tabrakan kepentingan, yang terjadi biasanya ledakan. Karena kamu tidak paham. Ya kayak misalnya orang tidak paham loh, kenapa sih umat Islam itu tiap bulan Idul Adha, setiap kali tanggal 10 di Idul Adha itu membantai sebanyak itu kambing dan sapi. Itu aktivis-aktivis lingkungan bisa marah itu, habis-habisan komplain, kok berani-beraninya bunuh ini itu. Nah, itu kan bagi yang tidak paham selama ini toleransi saja. Ketika ada konflik kepentingan misalnya, itu karena dia tidak paham apa-apa, selama ini hanya toleran aja. Oh, sekarang kok malah nyenggol aku ini, malah itu biasanya lahirnya konflik. Kamu yang tidak, misalnya orang Hindu, dia sangat mensucikan sapi. Di India bahkan sapi itu ada di ruang tamu. Ya kan? Oh, itu misalnya kamu besok kuliah di India, bapak kosmu Hindu, dan kamu ditaruh di kamar di ruang tamu, ternyata bareng sapi. Lah ya contoh kan begitu. Itu kamu tiap hari bisa marah-marah. Kalau awalnya hanya biarkan aja dia percaya begitu, itu kan toleransi. Maka toleransi itu minimal. Untuk masuk pluralisme harus ada active seeking of understanding across line of difference. Jadi aktif mencari pemahaman
terhadap yang berbeda. Jadi untuk menuju pluralisme, ya awalnya toleransi, tapi terus ya saling memahami. Pahami kenapa kok dia naruh sapi di kamar tamu. Seperti apa sih doktrinnya tentang sapi. Pahami kenapa umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Pahami kenapa seorang muslim harus dipotong anunya kalau sudah balik, yang laki-laki namanya sunat. Ya kan tidak bisa terus kalau nggak paham, wah orang Islam tetanggaku ini kok anaknya dipotong anunya, ini kekerasan, ini dilaporkan polisi harusnya. Loh iya, dipahami dulu dong perspektifnya dia. Karena nggak selalu yang tampaknya keras itu kan kekerasan. Kamu pacaran sama pacarmu di pinggir pantai terus pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, yang nggak ngerti, wah kekerasan ini. Ya kan kamu kan nggak bisa lapor polisi terusan. Maka active seeking of understanding itu konteksnya apa sih? Nggak sekedar toleransi. Tadi kamu toleransi, biar aja urusannya sendiri pacaran. Lu kok pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, lalu sekarang kejar-kejaran. Kamu nggak usah ikut ngejar. Nanti ada orang pacaran kejar-kejaran, kamu ikut, wah saya ikut ngejar, jangan-jangan ada masalah, biar aja. Nah itu active seeking of understanding. Jangan sekedar toleransi, ya boleh lah minimal toleransi. Tapi kan ketika hanya toleransi, mudah terjadi konflik karena kamu nggak ngerti maunya. Oke kan, bagi kamu yang nggak ngerti kan, apa orang Kristen itu ibadah kok nyanyi-nyanyi lah, sambil makan roti, sambil minum sirup lah, kan kelihatannya kok lucu, sambil minum, makan roti, nyanyi-nyanyi, masuk gereja pakai sepatu masih kotor, ya kan. Pemaknaannya sangat beda dengan kita. Mungkin sana juga tidak paham apa orang Islam itu pakai sarung, tidak pakai sempak, terus masuk ke misalnya contohnya ngono. Jadi active seeking of understanding. Oke, kalau tidak gitu kita akan sering konflik karena kita punya sistem makna yang beda-beda. Terus pluralisme, seperti dibilang di awal, tidak selalu berarti relativisme, tapi encounter of commitment. Jadi saling mempertemukan komitmen. Jadi pluralis itu, aku tiap hari Jumat jam 12 ada sholat ya, pamit sebentar dari kantor. Oh iya, saya juga kayak gitu, cuma kalau saya minggu sih. Nah, komitmen. Jadi ndak relativisme membiarkan, apalagi semata-mata nganggap sama semua. Sebagaimana aku meyakini kebenaranku, aku terima kalau kamu meyakini kebenaranmu. Itu pluralisme. Kita masing-masing saling menegaskan komitmen dalam hidup kita yang bersama. Oleh karena itu, seperti di yang terakhir itu, bahasa pluralisme adalah bahasa dialog and encounter. Jadi harus terbuka, saling dialog, saling bertemu. Jangan jauh-jauhan sekedar toleransi, bukan urusanku itu urusanmu. Tidak, ketemu, saling paham, dan dialog. Dari situ akan lahir situasi sosial yang lebih kondusif. Jadi key pointnya itu energetic engagement with diversity, active seeking of understanding across line of different, dan encounter of commitment, serta dialog and encounter. Keyword-keywordnya itu kalau pengen jadi seorang pluralis. Oke. Terus, untuk membentuk satu konstruksi masyarakat yang pluralis, syaratnya apa? Yang pertama, harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap berharga bersama-sama, yang disepakati. Ya, aku muslim, kamu non-muslim, tapi kita hidup di desa yang sama. Mari kita bikin desa kita ini aman, tentram, damai. Aman, tentram, damai itu nilai bersama yang diperjuangkan bersama.
Kita ada di Indonesia bareng-bareng, kita punya kesepakatan nilai namanya Pancasila. Nah, itu nilai bersama. Kalau nggak ada nilai bersamanya, biasanya susah orang untuk diajak hidup bareng. Kalau kamu nggak punya visi yang sama di tengah masyarakat yang kamu sangat berbeda, itu biasanya nggak akan lahir masyarakat yang pluralis. Lahirnya konflik. Itu yang kadang-kadang misalnya di Jogja sering ada konflik. Masyarakat daerah tertentu punya tradisi tertentu, gaya hidup tertentu di satu desa yang sudah punya gaya hidup sendiri. Nilai yang diperjuangkan berbeda, akhirnya clash antara penduduk lokal sama pendatang. Untuk bisa ndak clash, harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap cocok untuk bareng-bareng. Syarat pertama itu. Syarat kedua, dasar hubungannya adalah itu tadi, toleransi dan mutual respect, saling memahami, saling menghargai. Kalau toleransinya sudah nggak ada, nggak akan lahir pluralismenya. Minimal harus ada toleransinya. Kalau orang sudah tidak mau toleran, ya sudah wassalam, cerai saja, pisah saja, daripada konflik. Kamu sama temanmu juga begitu. Kok temanmu tidak bisa toleran, tidak bisa memahami dirimu, egonya sendiri yang main, mending menurut saya jangan dipaksakan bareng, akan saling menyakiti. Maka harus ada mutual understanding, mutual respect. Kamu satu kos sekamar berdua, yang satu suka lagu keras, yang satu suka lagu dangdut. Oh, itu kan siksaan tersendiri kalau ndak mutual understanding, ndak saling toleran. Setiap kali yang situ nyetel lagu dangdut, kamu pontang-panting, sumpeknya luar biasa. Atau yang setiap temennya yang sini nyetel lagu keras, kamu juga stres ndak karu-karuan. Saling menyiksa. Yang satu kalau tidur lampunya harus nyala, yang satu kalau tidur lampunya harus mati. Akhirnya sama-sama nggak tidur semalam. Rebutan. Maka harus ada mutual understanding, mutual respect dan dialog. Yang ketiga, ruang publiknya harus sehat, terbuka, komunikasinya jalan. Bukan logika kekuasaan. Kalau logika kekuasaan, ruang publiknya nggak sehat. Siapa yang kuat, siapa yang mayoritas, siapa yang dominan, dia yang menang. Nggak akan bisa lahir mutual respect. Yang ada ideologi yang dominan, dia yang mendominasi. Yang keempat, tidak boleh di situ ada legalisasi pada kekerasan, pemaksaan, hegemoni. Kalau ada satu saja aturan yang membolehkan hegemoni, dominasi, apalagi kekerasan, tidak akan bisa lahir pluralisme. Tidak boleh ada. Apakah itu undang-undang, apakah itu hukum, apakah itu tradisi adat yang membolehkan maksa, hegemoni, dan yang sejenis itu. Kalau ada, tidak akan lahir masyarakat pluralis. Oke, jadi itu prasyaratnya itu. Kalau prasyarat itu berarti kalau ini tidak terpenuhi, ya susah kamu membentuk milieu komunitas yang saling menghargai gaya pluralisme. Terus penghalangnya biasanya 1, 2, 3, 4 hal ini. Yang pertama namanya prejudice. Yang kedua namanya etnosentris. Yang ketiga namanya stereotype. Yang keempat namanya diskriminasi. Ini nanti yang jadi sumber ruang publiknya tidak sehat. Yang jadi sumber orang susah mutual respect, mutual understanding. Prejudice itu sikap tidak adil terhadap orang lain yang didasarkan pada asosiasi dirinya terhadap kelompok tertentu. Kalau orang Syiah mesti suka bohong, itu prejudice namanya. Orang NU mesti sukanya yang bid'ah-bid'ah, yang khurafat-khurafat itu prejudice. Senengannya sholawatan aja terus.
Itu prejudice namanya, asosiasi dengan kelompoknya. Jadi kalau orang Madura apa mana mesti, itu prejudice namanya. Mahasiswa UIN mesti wajahin deso-deso mesti. Itu prejudice. Jadi dari situ terus kamu tidak adil. Jadi tidak adil didasarkan pada asosiasi dirinya. Sudahlah, nggak usah ngajak yang NU, nanti dikit-dikit ngajak selawatan, nanti diajak rekreasi ya milihin yang kuburan, nggak usah lah. Misalnya, contohnya ngono kuwi, itu namanya prejudice. Kamu jadi nggak adil, sing NU ora dijak rekreasi. Oke, yang kedua etnosentris. Etnosentris itu arogansi budaya. Jawa lo top, tinggi levelnya dibandingkan yang lain. Jawa itu yang nomor 1 di dunia ini. Apa-apanya unggul dia, itu namanya etnosentris. Menganggap semua yang di bawah Jawa levelnya rendah. Bukan Jawa, Eropa. Eropa itu dahsyat. Sana kebudayaan adiluhung dunia ada di sana semua. Yang kayak Eropa. Yang Bali bilang, Bali itu budayanya luar biasa dia. Nanti yang Amerika juga lah, Amerika itu pusatnya peradaban. Kayak mikir kayak gini namanya etnosentris. Ya termasuk agama, termasuk etnis, termasuk gaya hidup. Ketika orang merasa lebih tinggi dengan dasar itu semua, namanya etnosentrisme. Kalau ada etnosentrisme, tidak akan lahir masyarakat saling pengertian, mutual respect atau mutual understanding. Yang ketiga stereotype. Ya contohnya stereotype itu tak tulis semua orang kota mesti materialis. Semua cewek itu matre. Semua cowok itu mesti tidak setia. Itu stereotype. Semua janda mesti gatel. Itu stereotype. Kan ada teori kayak gitu kan. Jadi menganggap kalau sudah masuk kelompok itu cirinya mesti itu. Orang Madura itu apa? Paling kalau nggak tukang cukur ya sate. Itu stereotype. Nggak mau sama Madura, itu stereotype. Jadi itu biasanya menghalangi interaksi bareng-bareng. Sudah stereotype. Begitu kamu naik kereta dekat orang Madura, ini nggak tukang sate, tukang cukur ya mesti. Itu stereotype. Nggak boleh. Jadi yang jadi menteri juga ada, yang jadi pejabat juga banyak. Cuma karena stereotype itu tadi ya, lahirnya begitu. Indonesia misalnya, di Timur Tengah mungkin di Arab Saudi sekarang kesannya itu ya TKI. Yang perempuan ya TKW. Dan itu bisa melahirkan stereotip. Lihat orang Indonesia mesti dianggapnya level buruh semua, level TKI semua. Itu stereotip. Atau bagi kamu orang Barat mesti seks bebas. Nanti ada turis perempuan, gimana? Mau ndak? Iya. Mbok anggap pokoknya mesti katok bule, mbok anggap seks bebas mesti wis. Jadi lihat bule perempuan bayanganmu mesti ke situ. Itu namanya stereotype. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi itu ya kamu ngerti sendiri kan. Mungkin gara-gara prejudice, etnosentris, stereotype, nanti dia kamu kecualikan, kamu pinggirkan. Jadi tidak kamu masukkan dalam kelompokmu. Yang lain dapat, dia enggak. Ayo kita jalan-jalan, tapi tidak usah ngajak yang NU, nanti ngajaknya ke kuburan. Tidak usah ngajak yang Madura, nanti dia nyari besi dijual. Nggak usah ngajak. Itu namanya diskriminasi. Gara-gara sebab-sebab di atas, kamu kecualikan dia. Itu penghalang-penghalang untuk melahirkan komunitas yang egaliter, saling menghargai. Jadi jangan, hati-hati, jangan prejudice, jangan etnosentris, jangan stereotype, apalagi jangan diskriminasi dalam hal apapun, di level apapun. Kalau dalam bahasa agama itu namanya zalim semuanya.
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus, tadi basis teorinya tentang pluralisme. Sekarang kita masuk yang isu kontroversialnya, pluralisme agama. Jadi dalam prakteknya pluralisme agama itu bisa dimaknai sebagai 4 gaya. Jadi tidak satu sebenarnya dalam prakteknya loh ya yang disebut pluralisme agama. Pluralisme agama itu yang pertama menganggap bahwa dalam agama lain juga ada kebenaran. Juga ada kebenaran bukan berarti agamanya benar loh ya. Itu gaya pertama. Misalnya, kalau di Kristen, di Nasrani diajarkan kasih sayang, itu kebenaran loh. Kenapa? Itu di Islam juga diakui kalau ini kebenaran. Dalam Hindu diajarkan menghargai semua makhluk hidup. Itu kebenaran. Di Islam juga ada kebenaran semacam itu. Jadi dalam hal ini sama-sama benar. Ajaran agama di Hindu tentang menghargai makhluk hidup. Itu namanya gaya pluralisme pertama. Jadi bukan agamanya yang sama-sama benar, tapi ada aspek-aspek ajaran yang sama-sama benar antara agama. Ini juga disebut pluralis. Kemarin saya bilang passing over itu kan kita melacak kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain, di tradisi spiritual yang lain, yang ternyata di Islam juga ada. Itu sebenarnya pluralisme gaya pertama. Jadi tidak harus menyamakan semua agama, tapi menganggap ada unsur kebenaran di agama-agama lain. Meskipun pasti juga ada yang tidak disetujui. Terus yang kedua, ini baru. Kalau yang kedua, klaim kebenaran agama-agama itu ya mereka sama-sama benar. Itu baru yang kedua. Jadi ada gaya yang memang nganggep agama-agama itu sama-sama benar kok. Misalnya yang bilang bahwa dalam aspek esoteris, dalam aspek batin itu sebenarnya semua agama sama. Hanya aspek lahirnya aja beda. Hanya bahasa saja yang beda. Itu namanya, itu gaya kedua. Ya kalau di Islam disebut Allah, kalau di Yahudi disebut Yahweh, kalau di Zarathustra kemarin disebut apa, kalau di Hindu disebut apa, di Jawa Semar kemarin disebut Sang Hyang apa, dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya istilah yang sama, hanya istilah yang berbeda menyebut entitas yang sama. Karena perbedaan konteks. Ya orang Jawa lidahnya pasti bukan lidah Arab, jadi menyebut zat yang puncak itu pakai istilah mereka sendiri. Misalnya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Orang Arab susah disuruh ngomong Gusti Kang Murbeng Dumadi. Yo isone Allahu Akbar. Sama kayak orang Hindu, dia punya istilah sendiri. Nah jadi itu gaya kedua. Jadi agama-agama itu ya sama sebenarnya, hanya beda ekspresi karena pengaruh manusia yang memahami dan budaya yang jadi latar belakangnya. Oke. Nanti yang belajar di Fakultas Bahasa bisa dicek, misalnya Yahweh sama Allah itu sebenarnya nanti akar kata yang sama. Yang pinter ilmu bahasa. Terus yang ketiga, gaya ketiga, bukan agama-agama itu sama, ya agama-agama itu beda.
Tapi kita kan harus kerjasama, kita kan harus saling memahami, kita harus bersatu. Wong kita hidup di dunia yang sama. Nah, itu gaya ketiga. Jadi kesatuan, kerjasama, pemahaman antara agama yang baik. Jadi itu gaya yang ketiga. Terakhir, gaya yang keempat, toleransi. Gaya minimal. Itu juga kadang dianggap sama dengan pluralisme. Jadi kalau ada orang ngomong jangan jadi pluralis karena pluralis menganggap sama semua agama, dia tidak salah, cuma belum lengkap. Karena konotasinya pluralisme tidak semata-mata orang yang nganggap semua agama sama. Ada juga yang bilang pluralisme itu orang yang menganggap ada kebenaran di agama yang lain. Ada juga yang bilang pluralisme itu adalah agama-agama yang berbeda harus bersatu, saling memahami, membangun kehidupan yang harmonis. Ada juga yang bilang pluralisme itu ya saling toleransi antara agama. Jadi maknanya tidak satu. Dan yang tadi bilang semua agama sama, itu biasanya tidak sama. Ya aspek fisiknya sih jelas beda, aspek bahasanya jelas beda, modus peribadatannya juga beda. Tapi batin dan intinya itulah yang biasanya dianggap sama. Jadi makna pluralisme agama itu setidaknya ada 4. Nanti di belakang ada lagi bisa sampai 5. Tapi sementara dipahami 4 dulu. Jadi kalau ada yang setuju tidak setuju ya tidak apa-apa. Misalnya Pak, dari 4-4-nya itu saya nggak setuju semua, jadi saya nggak setuju pluralisme, ya tidak apa-apa. Sebenarnya saya nggak setuju cuma yang nomor 2 aja Pak, yang menganggap semua agama sama. Yang lain sih saya setuju. Tapi ya saya tetap harus ngomong semua pluralisme saya nggak setuju. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan kamu sekarang jelas duduk persoalannya. MUI memfatwakan pluralisme haram itu dengan mendefinisikan pluralisme di definisi yang kedua. Dan kamu jangan marah-marah sama MUI. MUI kan berhak punya pendapat sendiri toh. Kalau kamu nggak setuju juga tidak apa-apa, setuju juga tidak apa-apa toh. Kamu boleh marah kalau MUI maksa kamu. Kalau nggak setuju, kamu akan dibawa ke polisi, ya itu baru marah lah. Wong MUI berfatwa itu kan tidak mengikat kamu. Kamu kan sering marah-marahi MUI itu kan, ya nggak harus dimarah-marahi. Kalau nggak setuju, ya wis, kan gitu aja. Karepmu kan gitu aja. Kita punya karep sendiri, tidak apa-apa. Fatwa itu kan alternatif pendapat dari para ulama. Nah, kalau kamu nggak setuju ya tidak apa-apa. Kamu nyari ulama yang lain ya nggak masalah. Itu pluralisme agama. Ya ini nanti sebenarnya sudah dijelaskan di depan. Ada standpoint untuk lebih memudahkan. Biasanya kalau yang belajar filsafat agama kan ada beragama secara eksklusif, inklusif, pluralis, transformatif. Kalau eksklusif itu yang mengeksklusi tadi, semua yang tidak masuk kelompokku keluarlah. Itu eksklusif. Inklusif itu yang asimilasi tadi. Akulah yang paling benar, yang lain bisa jadi benar, asal memenuhi syarat-syarat kebenaran yang aku miliki. Itu inklusif. Kalau yang pluralis, ya kita jelaskan tadi, sejak tadi dibahas. Masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri, sesuai konteksnya. Nah, yang agak baru itu yang terakhir, transformatif. Kalau transformatif ini hanya untuk para pemberani. Kelanjutannya pluralis. Jadi orang yang punya ideologi pluralis, yang kemudian berusaha memahami keragaman itu satu-satu, kemudian dia menemukan banyak kebenaran yang baru dari agama-agama lain. Mungkin kebenaran yang dia temukan itu kemudian mentransformasi hidupnya. Oh berarti selama ini aku salah,
Oh berarti aku selama ini keliru memahami, harusnya begini. Itu ada perubahan setelah belajar banyak agama lain. Berarti itu namanya transformasi. Kalau yang pluralis saja itu sebenarnya ya tadi, berhenti di saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, selesai. Kita kembali sesuai ajaran kita yang lama, gaya kita yang lama. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin sangat serius mengejar kebenaran. Setelah dia paham, dia evaluasi, ada beberapa prinsip lama yang dia ubah dalam hidupnya. Selama ini aku salah, harusnya begini dipahami. Selama ini aku keliru, harusnya memahaminya begini. Itu namanya transformatif. Tidak sekedar menghargai keragaman, tapi ada perubahan ke arah yang menurutnya lebih baik. Itu transformasi. Ya kamu sendiri silahkan, gaya keberagamaanmu ada di mana? Di eksklusif, inklusif, pluralis, atau transformatif, atau tidak di empat-empatnya. Tidak di empat-empatnya itu berarti saya tidak pernah mikir, Pak, ada di mana? Yes, pokoknya ya, waktunya sembahyang ya sembahyang, Pak, waktunya puasa ya puasa. Saya eksklusif apa enggak ya enggak ngerti, Pak. Nah itu kebanyakan orang begitu. Ya dikes saja, dicontoh. Seandainya misalnya ada agama lain yang hidup bareng kamu, apa yang kamu lakukan? Ya biarin aja, Pak, sesuai keyakinannya. Yo itu namanya minimal. Kamu masih di level toleransi. Itu karena nggak ada kasus. Kalau besok ada kasus, wah, bisa konflik karena kamu tidak memahami gayanya dia. Mungkin kamu punya tetangga orang Hindu, tiap pagi dia harus nyanyi apa itu yang lagu-lagu untuk persembahan itu. Lama-lama kamu terganggu, marah-marah tiap pagi kok nyanyi, karena kamu jengkel, kamu saingi nyetel dangdut keras-keras. Itu karena nggak saling memahami. Selama ini cuma toleransi saja. Oke, ini teori alternatif, bisa kamu baca di bukunya Muhammad Lichtenhausen. Jadi ada ciri-ciri model-model pluralisme agama selain yang 4 tadi, atau bukan selain ya, tambahan bagi yang 4 tadi. Jadi yang pertama namanya moral religious pluralism. Moral religious pluralism itu mengakui ada banyak agama-agama, kemudian menyikapinya gimana? Kita hidup secara harmonis, hidup secara rukun dengan agama yang lain. Itu sifatnya hanya moral saja. Ada gaya kedua, soteriological religious pluralism. Jadi itu narasinya salah. Soteriologis itu berarti apa? Orang yang tidak memeluk agamaku, orang Kristen misalnya, itu bisa kok juga selamat. Tidak cuma Islam yang bisa selamat. Ada gaya pluralisme yang semacam ini. Orang Kristen bisa masuk surga nggak? Bisa kok, Pak. Mau surga atau tidak kan urusannya Allah. Nah itu namanya gaya kedua, soteriologis. Wong ada maling aja, kalau Allah memasukkannya ke surga, kita bisa apa? Surga itu kan hak prerogatifnya Allah. Bahkan ada pelacur aja gara-gara ngasih minum anjing, dia bisa masuk surga loh. Jadi kalau kamu merasa dosamu banyak, carilah anjing, kasihlah minum. Siapa ngerti dengan itu kamu masuk surga? Ya konteksnya akan beda. Oke, padahal itu orangnya pelacur. Atau ada pembunuh yang sudah bunuh 100 orang, dia mau tobat, di tengah jalan dia tewas, umurnya nyampe. Nah, terus malaikatnya ngukur antara tempat dia tadi mau tobat sama target tujuannya tobat, mana yang lebih jauh. Terus karena lebih dekat dengan tempatnya tobat, dianggap sudah tobat dan akhirnya masuk surga. Itu kan kisah-kisah kayak gini. Itu sebenarnya gaya yang ingin ngomong bahwa orang yang di luar agamaku, di luar kebenaran yang aku yakini, kadang-kadang bisa kok juga masuk surga kalau Tuhan menghendaki. Tidak tega saya membayangkan, misalnya kan ada yang bilang gitu, orang-orang baik seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi itu besok masuk neraka karena dia bukan muslim.
Jadi besok Mahatma Gandhi kamu cari di surga tidak ketemu, wong bukan muslim, meskipun dia perjuangannya sudah kayak gitu. Jadi besok di neraka kamu ketemu Mahatma Gandhi, Semar, Krishna, siapa lagi, dengan semua bukan muslim, jadi neng neraka kabeh. Nah itu dibantah oleh soteriological religious pluralism. Ndak kok, urusan surga neraka itu haknya Allah, dan mungkin saja yang formalnya non-muslim itu disayangi oleh Allah, sehingga besok dia juga selamat. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, epistemological religious pluralism. Kalau ini secara epistemologis, setiap orang meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri, dan itu sah. Berarti secara epistemologis setiap agama itu sama. Sebagaimana aku yakin agamaku benar, yang Kristen juga yakin agamanya benar. Di level ini sama. Yo isi yang diyakini beda, cuma model menyikapi kebenarannya sama. Jadi di level ini semua agama sama. Ada yang ketiga, alectic religious pluralism. Ini yang gaya kayak passing over. Jadi kadang-kadang untuk memahami kebenaran agama kita, kita harus masuk ke agama yang lain. Itu namanya yang kita sering sebut passing over. Karena di agama yang lain ada kebenaran juga. Mungkin untuk memahami ikhlas total tanpa pamrih, bahkan pamrih surga neraka, kita butuh sedikit narasi tentang nirwana dari Buddha misalnya. Itu namanya alectic religious pluralism. Dan yang kelima, deontic religious pluralism. Deontic religious pluralism itu, jadi agama-agama itu sifatnya kronologis, sekuen. Sumbernya sama, cuma konteks sejarahnya beda. Jadi misalnya dulu zamannya Nabi Musa, wahyunya ya versi zaman itu. Terus ganti Nabi Isa, eranya sudah berubah, maka wahyu turun di era Nabi Isa menyempurnakan wahyunya Nabi Musa. Nanti setelah Nabi Isa, masyarakat nyeleweng lagi, banyak terjadi penyimpangan lagi, Allah menurunkan Nabi Muhammad. Dan di Nabi Muhammad ini terakhir paling sempurna. Jadi semua agama itu sumbernya sama, hanya saja sifatnya kronologis, sesuai konteksnya masing-masing. Itu namanya deontic religious pluralism. Kan ada kan yang punya teori bahwa agama-agama itu awalnya mungkin zaman Nabi Adam itu semacam tunasnya, nanti zaman Nabi Nuh mungkin sudah mulai tumbuh, nanti zaman Nabi Idris sudah agak tinggi, zaman Nabi Musa sudah ada buahnya, pendilnya, zaman Isa sudah ada buahnya, zaman Nabi Muhammad sudah matang. Itu namanya deontic religious pluralism. Itu sejenis pluralisme juga. Jadi itu teori dari Muhammad Legenhausen. Ya nanti dia menyebut ya terakhir disempurnakan di era Nabi Muhammad, ya karena dia Muslim. Tapi semua agama sumbernya sama. Agama-agama besar yang lain ya sesuai nabi-nabinya sendiri-sendiri, termasuk mungkin Buddha, Hindu, Zarathustra. Nah, dua model pluralisme. Kalau di Barat, yang kontroversi pluralisme agama kan di kita hebat. Kalau di Barat itu yang diperdebatkan bukan halal haramnya, tapi implementasinya. Kalau di Barat ada dua gaya. Yang pertama namanya gaya global theology. Yang kedua namanya gaya transcendent unity of religion. Kalau global teologi itu semacam bikin gado-gado. Dari Islam diambil apanya, dari Kristen diambil apanya, dari Yahudi diambil apanya, dari Zoroaster diambil apanya, diramu sendiri, bikin sistem spiritual sendiri. Itu namanya global teologi.
melintas batas agama, melintas batas geografi, pokoknya bikin sistem religius yang baru. Itu namanya global teologi. Aliran-aliran baru New Age misalnya, itu biasanya masuk kategori global teologi. Kebatinan misalnya, mengambil kebatinan Hindu, kebatinan Islam, kebatinan Kristen, kebatinan diramu jadi satu. Itu jenis global teologi. Gerakan-gerakan spiritual baru yang marak di barat, mileniarisme, itu sebenarnya jenis global teologi. Kapan-kapan kita ngomong mileniarisme, yang kalau di Islam disebut Mahdisme, teologi tentang Ratu Adil. Oke, itu gaya pertama. Gaya kedua, kesatuan transenden agama-agama, transcendent unity of religion. Ini John Hick, Syed Hussein Nasr dan kawan-kawan yang punya pandangan bahwa ada kebijaksanaan abadi, Sophia Verenis, Sanata Dharma dari agama-agama. Dan agama-agama di level batin, level esoteris itu sebenarnya bersatu. Di level transenden itu sebenarnya semua sama. Silahkan yang Islam tetap Islam, silahkan yang Hindu tetap Hindu, silahkan yang Kristen tetap Kristen. Tapi ingatlah bahwa kita ada secara batin, secara esensial, agama-agama itu sama. Khususnya di wilayah transenden, di wilayah penghayatan batin. Jadi kalau di kita perdebatannya halal haramnya, kalau di barat dua gaya ini saling bersaing. Yang satu masih mempertahankan eksistensi agama-agama, yang satu tidak lagi mempertahankan formalisme agama-agama, bikin agama baru. Oke. Terus kalau ini Hans Kung, ini alternatif saja ya. Gimana sih? Tadi kan kamu tak pancing, kalau kamu hidup sama agama lain gimana? Sebenarnya ada 4. Kalau katanya Hans Kung, hidup sama agama lain itu kamu bisa ngambil beberapa strategi. Meskipun yang paling bagus ya strategi terakhir. Strategi pertama, namanya terjemahnya strategi benteng. Jadi strategi benteng itu eksklusif. Bentengilah dirimu kuat-kuat dari agama lain. Yang paling benar itu agamaku. Nah, itu strategi benteng. Biar nggak diserang orang lain. Perkuat imanmu. Kita satu-satunya yang selamat dan benar. Besok kita masuk surga tanpa hisab. Kemarin ada yang tanya, Pak, kira-kira di surga boleh ngerokok nggak? Susah aku jawabnya. Karena rokok itu kan butuh api. Api ono ini ngerokok. Jadi ya boleh ngerokok, neng nggak boleh disumet gitu. Disedot aja rasanya sudah kayak disumet. Ya pertanyaan aneh-aneh. Pabrik rokoknya sudah tutup, sudah kiamat kamu nyari rokok. Oke, yang kedua strategi cuek. Peduli amat, tidak usah dipikir, itu urusan tidak penting. Agama lain itu biar diurusi sendiri lah. Biar jalan sesuai versinya. Ngapain sih capek-capek mikir yang lain? Itu namanya strategi cuek. Ya kalau nggak ada urusan terus ya nggak apa-apa. Kalau kamu tiba-tiba jatuh cinta sama anaknya orang beda agama gimana? Mau nggak mau kan harus bersikap. Yang ketiga, strategi merangkul. Strategi merangkul itu, kalau tadi cuek nggak peduli, kalau ini cuek, ayolah kita sama semua, wis pokoknya podo wae, mau Islam mau Kristen kita sama kok. Nah, itu namanya strategi merangkul. Yang terakhir yang direkomendasi oleh Hans Kung itu namanya strategi ekumenis. Sebenarnya ini istilah dari agama Kristen, tapi maksudnya adalah berhadapan dengan agama lain, ya biarkan dia sesuai jati dirinya. Cuma dalam ranah hidup sosial politik bersama, ya kita saling bantu. Kriterianya apa? Humanitas, humanum, kemanusiaan. Wong podo-podo manusianya. Di level kemanusiaan kita harus rukun, bareng-bareng merancang hidup bersama, biar sama-sama diridhoi oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, itu Hans Kung. Ya,
Metodologinya banyak, sebenarnya ada 5. Saya agak cepet ya, agak konsentrasi jawabnya karek 5 menit. Biasanya untuk menuju pluralisme agama, nanti akan kita detailkan ini di hermeneutik. Mungkin nanti ada sesi hermeneutik yang lebih detail. Biasanya orang yang punya ideologi pluralisme agama itu yang pertama pakai teori kulitnya agama dan intinya agama. Agama-agama di level kulit memang beda, tapi di level inti, esensi itu sama. Itu teori pertama. Atau pakai teori kedua, teori pengalaman. Ini kayak teori ideal dan realita. Idealnya sih Islam itu agama damai, idealnya sih Islam itu rahmatan lil alamin, tapi realitanya macam-macam. Itu teori kedua. Jadi yang satu pakai teori kulit dan inti, yang kedua pakai teori pengalaman. Kenapa orang agamanya beda-beda? Ya karena pengalamannya beda-beda. Kenapa kamu muslim? Bapakmu muslim, lingkunganmu muslim. Dia bapaknya Kristen, lingkungannya Kristen. Sumbernya dari situ. Jadi sebenarnya derajat sosial budayanya sama di level pengalaman keagamaan. Nah itu teori kedua, teori metodologis menuju pluralisme. Terus teori ketiga, pendekatannya kemanusiaan. Sudahlah urusan hubungan vertikal, urusan masing-masing individu, tidak usah dibahas. Yang kita bahas urusan horizontal yang hubungannya dengan kemanusiaan. Gimana mengatasi pendidikan, gimana mengatasi banjir, gimana mengatasi gempa bumi, tanah longsor, rupiah yang naik. Itu aja kita manfaatkan relasi antar agama. Kalau urusan mana ibadah yang benar, mana puasa yang diridhoi, itu urusan masing-masing deh. Mau sholawatan apa enggak, mau ziarah apa enggak, wis urusanmu dewe-dewe. Urusan antar manusia aja yang kita openi. Nah itu pendekatan humanistik, teori ketiga. Oke, terus semua pesan agama itu sebenarnya sama. Itu gaya keempat. Jadi intinya agama itu sama, yang bikin beda tafsirnya. Kenapa tafsirnya beda? Kesejarahan tiap orang beda, bahasa yang dipakai beda. Orang Barat menyebut Isa, orang Barat menyebut Yesus, orang Arab menyebutnya Isa. Bahasanya aja yang beda. Jibril di kita, Gabriel di Barat. Michael di Barat, Mikael di kita. Kalau di sini ada nama Mikael kan rasanya sangat deso, tapi begitu diganti Michael itu kan ketoknya sangat keren. Itu jane cuma bahasa karepe podo. Ya banyak kan, David, Yosef. Yosef itu kan kelihatan Kristen banget nadanya, tapi begitu Yusuf, iya nabi. Ya kan, Yohanes sama Yahya itu kan ketoknya jauh ya. Yahya itu agak Islam-Islam deso gitu, tapi kalau Yohanes itu kan namanya keren. Jadi itu cuma bahasa, maksudnya sama. Agama juga begitu. Dan metode terakhir itu metode hermeneutik. Hermeneutik itu cara berpikir yang interpreter oriented. Setiap orang, kenapa sih agama beda-beda? Ya karena kepala tiap orang beda-beda. Dari mana isi kepala tiap orang? Dari lingkungannya sehari-hari. Termasuk ketika dia berhadapan dengan teks-teks agama. Jadi ada 5 gaya tadi kan. Yang satu gaya kulit dan inti, yang satu gaya pengalaman dan pengamalan keagamaan, yang satu gaya humanistik, yang satu gaya pesan utama agama-agama yang sama, yang terakhir gaya hermeneutik. Masih adakah? Oh ini ayat-ayat. Ayat-ayat silahkan ngaji sendiri. Jadi kalau bagi saya semua tadi kalau mau disimpulkan, kalau saya lebih suka pakai rentetan ayat itu. Yang pertama
titik mulanya harus ya tetap Islam, wong kita Muslim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti kita harus punya identitas jelas. Kenapa? Kalau tidak ada identitas jelas, kamu nggak bisa melangkah ke pluralitas. Adanya pluralitas itu karena ada identitas-identitas yang berbeda. Jadi Islam yang benar, mereka jadi Kristen yang benar, yang lain jadi Hindu yang benar, maka ada macam-macam. Kalau kamu tidak jelas Islamnya, Kristennya, Hindunya, ya tidak bisa lahir pluralitas. Dari pluralitas baru nanti ada pluralisme. Jadi alurnya nggak bisa dibalik. Maka yang pertama-tama harus Islam Madinah. Setelah itu, setelah kamu tegaskan identitasmu jelas, baru la ikraha fiddin. Baru meskipun kamu yakin Islam satu-satunya versimu, agama yang benar, tetap jangan maksa-maksa orang lain, apalagi mencaci, mencela karena dasar agama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sudah jelas antara petunjuk dari kesesatan. Dan seterusnya, fama yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan seterusnya. Dicek sendiri ayatnya. Terus yang ketiga baru pakai Al-Mumtahinah itu. Silahkan kamu rumuskan sendiri hidup bersama dengan yang lain. Jangan gegeran, apalagi perang, kecuali gegeran itu boleh kalau di ayat itu la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Asal mereka enggak nyerang kamu duluan atau ngusir kamu wajib hidup rukun sama mereka. Layan hakum. Kita harus itu, enggak harus apa sih? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita harus berbuat baik pada mereka dan tuqsitu, adil pada mereka. Jadi enggak boleh mentang-mentang agamanya beda terus kamu bikin susah terus dia. Itu perintahnya Quran. Kecuali dia nyerang kamu duluan atau ngusir kamu dari rumahmu, itu baru kamu harus ngelawan, jangan diem aja. Terus jangan salah, mereka juga kalau di Al-Quran perbuatan baiknya diakui loh. Kalau di Quran misalnya walatajidanna akrobahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasoro. Jadi nanti akan kamu buktikan bahwa orang yang lebih mencintai kamu adalah orang-orang di antara orang-orang beriman, adalah orang-orang yang berkata bahwa kami ini orang-orang Nasrani. Terus zalika bi anna minhum qissisin waruhban, karena di antara mereka masih ada ahli agama, ada pendeta-pendeta. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka ini tidak sombong. Maksudnya apa? Ayat ini sebenarnya mau bilang perbuatan baiknya orang Nasoro aja diakui loh. Jadi jangan dianggap sepi, jangan dianggap Allah Kristen aja. Nggak, ya diakui meskipun agamanya nggak harus kamu akui, karena kamu sudah yakin dengan agamamu. Tapi dalam interaksi sosial itu kan mereka sangat care padamu, sangat sayang, itu kan hubungannya dengan interaksi sosial. Terus ayat selanjutnya itu nyuruh kita adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu, ketidaksetujuanmu, ketidaksukaanmu bikin kamu ndak adil. Itu bagi saya ayat selanjutnya, pedoman hidup bersama. Terus ya huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat pada takwa. Kalau kamu mau nyoba berinteraksi dengan mereka dalam rangka ngajak masuk agama, lakukan dengan jalur yang baik. Kalau itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah mau idho hasanah
atau mujadalah bagi yang pinter. Bukan tawuran, bukan saling nyerbu, bukan ancam-ancaman. Kalau kamu bisa hikmah, ya pakai hikmah. Kalau kamu bisa mau itu hasanah, ya mau itu hasanah. Kalau bisa mujadalah, ya mujadalah. Ini ayat-ayat sebenarnya bukan untuk, kamu kan sering pakai ayat ini untuk dakwah pada orang Islam. Kalau orang sudah Islam itu tidak usah ila sabili robika, wong dia sudah di sabili robika. Kalau sudah Muslim itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang di luar jalur, yang sesat atau yang bukan agama kita, ya bil hikmah itu baru mau itu hasanah atau wajatilhum bilati ya hasan. Nah, urutan-urutannya itu. Oke. Itu alternatif ayat. Ya masih banyak ayat-ayat yang mengindikasikan ke sana. Tapi kalau yang butuh referensi untuk nanti malam mikir janjane keberagamaanku kayak gimana, itu teori-teori yang tak sampaikan bisa kamu jadikan bahan. Ya, saya kira itu untuk pluralisme. Jadi standpoint apa yang mau kamu ambil, kamu pilihlah sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.